Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Di dalam surah Ar-Rahman. Tadi kalau ditanyakan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam. Karena mungkin nanti juga ada Ustadz Alam nyampein. Ya. Artinya Allah itu menunjukkan kekuasaannya. Allah itu menunjukkan kehebatannya. Maka Allah ciptakan dari ayat sebelumnya, sebelum 15 itu, Allah ciptakan manusia dari tanah. Awal manusia. Dan 15 sampai 20 yang kita bahas kali ini, wa khalaqal jana mim marijin min nar. Khalaqal jan. Allah Subhanahu wa taala jan dalam tafsir abul jin atau abal jin. Artinya bapak moyangnya jin. Kalau kita kan punya bapak moyang Nabi Adam dari tanah. Kalau dalam tafsir itu dikatakan Ibnu Katsir abal jin, yaitu asal nenek moyangnya jin itu fahuwa iblis. Dia iblis. Nah, iblis ini min marijin min nar. Iblis itu diciptakan oleh Allah marij. Marij itu artinya api yang murni dari api neraka bila biduni dukhan. Api yang murni dari neraka tapi tanpa asap, murni itu api. Itu jin atau iblis pertama kali diciptakan dari itu. Makanya ketika kau tanyakan kenapa, intinya semua ciptaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kehendak Allah adalah agar mereka itu ibadah. Dan mereka bagaimana tata cara mereka ibadah kepada Allah, maka Allah jelaskan kepada mereka keagungan, kebesaran, kehebatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat selanjutnya Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika dengar ini ayat. Jadi Ibnu Abbas itu meriwayatkan ketika Nabi SAW membacakan, David membacakan Ar-Rahman sampai di kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin-jin itu dengar. Jin itu dengar. Maka Nabi bilang begini, kata Nabi, aku mendengar itu manusia kalah jawabannya dengan jin. Yang aku harapkan itu jawaban daripada manusia. Ternyata jin yang menjawab itu. Ibnu Abbas mengatakan, maka mereka, jawaban itu apa ya Rasulullah? Nabi tanya sama sahabat-sahabat, tanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban apa ketika mereka tahu mereka terbuat dari api yang murni, yang terbuat dari api neraka, yang tanpa asap sama sekali, itu diciptakan itu jin. Maka kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di sini Allah menjelaskan artinya nikmat mana lagi yang kau dustakan, kan itu artinya. Itu bukan sebatas arti seperti itu, banyak hal yang memaknai tanda syukur. Orang itu harus bersyukur. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nah, jin itu menjawabnya lebih hebat daripada jawaban manusia ketika Nabi Muhammad baca itu. Apa kata jin? Wahai Rasul, tidak satu pun nikmat dari Allah yang kami dustakan. Itu jin yang menjawab. Tidak satu pun. Ibu-ibu ketika dengar ayat itu kira-kira pernah nggak ngomong begitu? Bu, pernah nggak ngomong begitu? Saya mau tanya, jawab yang jujur. Kalau suami telat ngasih duit, gerutu nggak? Di mana fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya? Suami itu kan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kita katakan alhamdulillah?
Bahkan orang yang dikatakan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Nabi mengatakan awwalu ma yud'a ilal jannah alhamduna ala kulli hal. Bahkan Nabi SAW mengatakan pertama kali orang yang dipanggil ke surga, siapa orang yang dipanggil ke surga? Mereka yang memaknai bersyukur tidak ada nikmat Allah yang kami dustakan. Itu orang yang pertama kali masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, wa rabbul masyriqaini wal maghribain. Allah ini yang menguasai masyriqaini, tempat terbit, dua tempat terbit. Kemudian Allah juga yang menguasai dua tempat terbenam. Ya. Maksudnya apa dua tempat terbit, dua tempat terbenam? Ya. Jadi ada kaul ulama, pertama ulama mengatakan misal matahari terbit di sini. Nanti ketika matahari terbenam, terbit lagi di sebelah bumi yang tempat lain. Itu dua titik. Oh, ya. Jadi misal di Indonesia terbit, mungkin di Saudi Arabia lagi terbenam. Ya. Kan begitu Ibu ya? Itu makanya saya teruskan ayatnya. Ada lagi kalimat Allah yang mengatakan, bukan diulang, Allah menekankan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu kalian harus rapi. Tata surya yang diciptakan oleh Allah itu rapi dalam pemeliharaan Allah. Dua titik itu. Ada lagi yang mengatakan dua titik itu musim panas dan musim dingin. Ketika matahari terbit di musim panas, ada juga nanti matahari yang terbit di musim dingin. Ya. Ada yang terbenam di musim panas, makanya ada yang terbenam di musim dingin. Jadi fabi'ayyi diulang, bukan diulang. Allah itu penekanan. Ayat itu nggak ada yang diulang sama Allah. Penekanan lagi oleh Allah. Allah mengingatkan, hai fabi'ayyi ala'i rabbikuma Tukadziban. hai jin, hai kalian manusia, Allah katakan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma, bikuma kalian berdua. Kalian berdua. Ya, jin manusia. Ingat kalian, mana lagi nikmat yang kalian dustakan? Manakah nikmat yang kalian dustakan, yang kalian ingkari semua? Tata surya, malam, pagi, siang, ada musim panas, ada musim dingin. Dua musim ini diciptakan rapi, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti itu adanya Allah Subhanahu wa taala dan bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita harus mensyukuri. Ada lagi yang lebih hebat. Apa ayat selanjutnya? Wa marajal bahraini yaltagiyan. Wa marajal bahraini yaltagiyan. Lihat. Ini hebat ini. Ini bukti banget. Wa marajal bahra, Allah Subhanahu wa taala. Betul kan ayat selanjutnya? Ya. Wa marajal bahraini Yaltagiyan. yaltaqiyan. Itu Allah membiarkan pertemuan dua laut. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau tanyakan hebatnya Allah itu Ibu sudah artinya Masya Allah sudah. Sangat-sangat hebat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membiarkan pertemuan dua laut. Asin dan tawar. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Yang dibatasi tapi nggak kelihatan batasnya itu asin sama tawar nggak bercampur. Pernah lihat Ibu? Ya. Jadi Masya Allah dengan bukti, mau bukti apa lagi? Banyak lagi buktinya. Allah itu membiarkan, artinya Allah yang menjalankan daripada dua laut, air setelah asin dan air tawar. Bertemu tapi satu sama lain tidak saling melampaui. Satu sama lain tidak saling melewati. Satu sama lain tidak merusak rasanya. Yang tawar tetap tawar. Yang asin tetap asin. Makanya selanjutnya Allah katakan ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Laut. Dua laut, sungai yang tawar sama laut yang asin dibiarkan bercampur oleh Allah, tapi Allah batasi bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dua-duanya ada batas yang tidak tercampur satu sama lain rasanya. Enggak nyampur dia. Betul, David. Ibu-ibu pernah lihat gak?
Ibu ada TV kan? Ada. Di itu juga ada. Di mana? Di media sosial juga aja. Suka Iya. lihat ya Bu ya. Iya. Bu, Eh, laut, iya. air asin sama air Tawar. tawar. Pernah rasain Bu? Oh tahu, kan pernah aja. Ibu ada kotanya kan? Oh ya alhamdulillah. Yang penting kuotanya ada. Iya makanya nikmat apalagi Masya Allah. Makanya kullu nikmatin la tugarribu minallah fahyal baliyah. Iya, iya. Makanya semua nikmat-nikmat yang ada ini, tapi nikmat tersebut kata Ibn Hazm tidak bisa membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah itu suatu bala. Iya, iya. Suatu malapetaka, kita punya nikmat, Allah berikan nikmat, Allah tunjukkan kebesaran-kebesaran Allah, manusia, bapak moyangnya dari tanah, malaikat dari cahaya, jin, iblis dari api. Mereka hidup dan mereka harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran laut-laut yang dipertemukan tawar dan asin tapi tidak bercampur. Ini kebesaran. Makanya kullu nikmatin, setiap satu nikmat ya, yang nikmat tersebut tidak menjadikan kita untuk dekat kepada Allah, Masya Allah akan menjadi suatu bala buat kita. Masya Allah.